tentu harus menyiapkan kader-kader kita, harus menyiapkan talent-talent kita, kemudian mengembangkannya agar talentnya itu harus nantinya bisa lebih hebat dari kita. Kenapa Pak Eko bisa punya jiwa besar untuk bisa mendevelop anak buahnya? Sementara saya tahu banget banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang justru takut Pak, yang tadi Pak Eko bilang. Takut kalau saya mendevelop anak buah saya, nanti mereka bisa lebih jago dari saya, dan akhirnya nanti saya bisa disingkirkan. Tapi kenapa kok Pak Eko believe? Enggak, saya believe-nya bukan begitu. Saya believe-nya anak buah saya itu harus di-develop. Apa sih yang membuat Pak Eko bisa punya jiwa besar seperti itu Pak? Ini penasaran. Kita ngelihat ya, satu company itu tidak bisa sustain itu kenapa? Kegagalan terakhir bisa saja kalau kita bicara perusahaan-perusahaan Chinese ya. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Kegagalannya itu bukan kegagalan di manajemen, tapi kegagalan bagaimana tidak mampu untuk menyiapkan suksesinya gitu ya. Halo, apa kabar mitra bisnis? Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Buat saya pribadi, beliau adalah orang yang sangat hebat, ya pemimpin hebat, tapi sekaligus juga orang yang sangat rendah hati. Wah, terima kasih. Saya perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini adalah Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Baik Pak Andi. Pak luar biasa. Pak Andi yang luar biasa. Pak Andi ini guru saya kok. Aduh, bisa aja Pak Eko. Sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Eko ya buat kesediaannya di tengah kesibukan Pak Eko bisa hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Oh iya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Eko. Nah, Pak Eko, jadi topik kita untuk podcast kita hari ini adalah servant leadership in action. Nah ya, servant leadership in action. Sebuah konsep leadership yang mungkin sangat jarang dianut oleh banyak pemimpin dunia ini Pak. Iya, tapi betul. kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya konsep ini juga sangat powerful. Nah siang hari ini atau podcast kita hari ini kita akan bicara banyak tentang yang namanya servant leadership. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut mitra bisnis, biarkan Pak Eko memperkenalkan diri beliau dulu nih. Ya, beliau ini kerja di mana, siapa, pengalaman leadershipnya seperti apa. Monggo Pak Eko. Iya, terima kasih Pak Andi ya. Ya, kebetulan saya ini bekerja di perusahaan consumer good, di perusahaan air minum dalam kemasan. Kebetulan perusahaannya ini sudah public listed, kemudian mempunyai banyak cabang. Nah ini mungkin related dengan nantinya yang kita ingin diskusikan bareng-bareng dengan Pak Andi ini mengenai servant leadership. Perusahaannya di sini sekarang sudah mempunyai 32 pabrik, 32 cabang, kemudian bertumbuh sangat signifikan. Setiap tahunnya rata-rata kami bisa bertumbuh di atas 30%. Nah dari pertumbuhan yang luar biasa pasti dibutuhkan manajemen yang cukup kuat, kemudian mempunyai gaya kepemimpinan yang khas, yang menjadi khasnya dari Tanobel atau Cleo, yang bisa mendukung untuk pertumbuhannya company yang luar biasa. Tantangannya memang bagaimana bisa manage banyak cabang dengan pertumbuhan yang sangat pesat, menyiapkan SDM-nya, kemudian gaya yang cocok sekarang ini dengan era Gen Z ya. Gen Z ini kan cukup unik ya, sulitnya luar biasa. Nah itu tantangan kita bagaimana nyiapin leader-leader yang luar biasa, talent-talent yang luar biasa untuk mendukung pertumbuhan company. Nah mitra bisnis, kebayangkan gimana rendah hatinya Pak Eko loh. Ngomongnya tadi kebetulan, padahal nggak kebetulan. Ini tentu orang yang luar biasa nih bisa menjabat seperti ini. Mungkin saya jelaskan sedikit lebih banyak tentang Pak Eko ini. Nanti Pak Eko bisa tambahkan ya. Pak Eko, mohon maaf nih, saya coba lebih gamblang lagi boleh ya Pak Eko ya? Oh, silakan. Jadi Pak Eko ini adalah seorang direktur di perusahaan yang namanya Sariguna Pirima Tirta. Atau brand yang sering kita dengar adalah air minum dalam kemasan merek Cleo. Nah, ini salah satu orang yang sangat penting, direktur di perusahaan tersebut, dan pengalamannya sudah puluhan tahun. Tadi Pak Eko sangat rendah hati, sangat humble waktu ngomongnya. Enggak lah Pak Andi. Nah, Pak, pengalaman di Cleo ini selama puluhan tahun sebagai direktur ini, gimana Pak? Menurut Bapak pentingnya leadership itu seperti apa Pak? Kebetulan ya, ini kebetulan lagi. Kebetulan lagi Pak Eko. Kebetulan, ya. Saya start itu dengan company yang masih kecil, dengan gaya awal itu adalah masih di manajemen keluarga gitu. Sampai bisa bertransformasi ke gaya kepemimpinan, gaya manajemen modern seperti sekarang ini. Cleo ini sudah menginjak kurang lebih usianya masuk ke tahun 21. Ya, start di tahun 2003 ya, sekarang 2024 berarti tahun ke-21.
Saya sudah masuk tahun ke-20 juga, ini tahun ke-20 lebih ya. Di sini untuk di Tanobel. Kami merasakan mulai dari kecil, kemudian sampai dengan sekarang bertumbuh luar biasa. Itu harus ada setiap satu stage itu pasti harus ada gaya satu kepemimpinan yang berbeda gitu ya, manajemen yang berbeda. Dari perjalanan 20 tahun nanti kita saling sharing ya Pak Andi ya, bukan saya cuma yang sharing tapi juga ingin dapat masukan juga dari Pak Andi ya. Nah, dari awal kami memang masih di manajemen keluarga, kemudian bertumbuh terus, berubah terus, bertransformasi terus. Kemudian yang menjadi tantangan adalah awalnya ini kan nothing ya, masih kecil sekali. Kemudian dengan visi owner yang luar biasa, kami ini sebagai eksekutif tinggal semestinya juga menjalankan apa yang menjadi visinya beliau. Nah, ada tantangannya adalah bagaimana kita ini harus manage ya, manage SDM-nya, manage bagaimana menyiapkan leader-leader nanti ke depannya yang bisa nanti menunjang ke pertumbuhan company ya. Kita ini harus menjaga bagaimana company ini tetap harus bisa sustain. Kalau hanya sekedar mencapai sesuatu di awal, kemudian setelah itu nggak bisa sustain, ini jadi tidak baik ya. Nah, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang bisa membuat kita itu bisa berkompetisi dengan perusahaan multinasional. Ya, di sini tantangannya awal itu kita itu masih kecil sekali, kemudian multinasionalnya sangat besar gitu ya. Kemudian bagaimana dari sisi SDM-nya juga jauh sekali, kualitasnya jauh, kompetensinya jauh, kemudian semuanya jauh ya, manajerialnya juga jauh. Nah, di sini perubahan-perubahannya itu step by step kita baru merasakan bentuk yang paling pas dengan kami. Yang terakhir adalah bagaimana kita itu bisa menerapkan yang namanya servant management. Oke, sampai situ dulu Pak Eko. Nah, sebentar sebelum kita lanjut ya Pak Eko. Boleh nggak diceritakan sedikit waktu Pak Eko tadi join tahun 2003? 2004. 2004, jumlah timnya ada berapa? Nah sekarang itu pertumbuhan itu di Tanobel itu udah berapa Pak size dari people-nya supaya mitra bisnis bisa kebayang gitu Pak? Iya. Saya ingat waktu awal join karyawan masih sekitar di bawah 100 ya. Saya ingat di bawah 100 ya. Kemudian sekarang totalinya kalau di operasional saja itu sudah sekitar 4.900 sekian gitu ya. Kalau di sales lebih banyak lagi, salesnya sudah 6.000 lebih ya. Jadi kebetulan di operasional kami sudah sekarang ini nginjak hampir 5.000 karyawan. Nah, dari manage awal di bawah 100 relatif lebih mudah ya. Sekarang begitu 500 kemudian harus tersebar di 32 pabrik dan tahun depan itu akan menjadi 35 pabrik dan visi kita sih harus bisa jadi 100 pabrik nantinya di Indonesia ya. Dan manage 32 pabrik operasional dengan area yang sangat remote, kemudian dengan SDM yang sangat variatif. Nah, untuk menyeragamkan agar mereka juga mempunyai satu gaya kepemimpinan yang sama, itu yang menjadi tantangannya. Nah, gayanya ini yang kita tanamkan. Meskipun tidak serta-merta kita buatkan satu buku panduan gitu ya, tapi semuanya kan dibentuk dengan contoh. Contohnya pasti dari leader. Yaitu harus balik lagi ke diri kita. Nah, yang kita tanamkan adalah bagaimana seorang leader itu harus melayani timnya gitu ya, melayani anak buahnya. Melayani dalam seperti apa? Ya, kita bisa ngobrol sedikit ya Pak ya. Mungkin apa yang saya jelaskan, apa yang kita terapkan di company itu sedikit berbeda dengan yang di teori-teori ya. Tapi prinsipnya begini. Kita itu bisa bertumbuh luar biasa apabila kita ini bisa menduplikat diri kita kan. Nah, menduplikasi diri kita. Nah, untuk itu menduplikasi dalam arti kita itu bisa harus membentuk, mengembangkan tim kita atau anak buahnya kita menjadi orang yang hebat. Nah, untuk menjadi orang yang hebat di sini kalau kita intinya ya, kalau kita ingin menerapkan satu servant management atau servant leadership lah, bahasanya kita bicara servant leadership, berarti kepemimpinan yang melayani ya Pak ya. Ya itu kata kunci ya menurut saya ya, yang utama adalah harus berjiwa besar. Ya. Kita itu harus menyiapkan kader-kader kita, harus menyiapkan talent-talent kita.
kemudian mengembangkannya agar talentnya itu harus nantinya bisa lebih hebat dari kita. Kita menyiapkan itu perlu satu jiwa yang besar. Biasanya orang tuh khawatir ya, merasa terancam kalau sampai menyiapkan seorang talent, yang kader untuk bisa jadi lebih hebat atau lebih baik dari diri kita gitu ya. Tapi ada satu yang saya benar-benar believe ya, kalau kita ini bisa mengembangkan, kita ini bisa membentuk tim kita, bentuk anak buah kita menjadi lebih hebat dan bisa menggantikan kita, saya yakin kita pasti mempunyai satu value yang naik. Value kita pasti naik dan kita pasti mempunyai satu posisi yang lebih baik lagi. Itu yang saya believe gitu ya. Memang itu tidak mudah ya, kelihatannya tidak mudah karena biasanya orang ini stuck ya. Stuck dalam arti berhenti di comfort zone. Kalau sudah berhenti di comfort zone ya otomatis pasti worry ya. Nah itu biasanya terus tidak berhasil untuk menyiapkan kadernya. Kita ngelihat ya, satu company itu tidak bisa sustain itu kenapa? Kegagalan terakhir bisa saja kalau kita bicara perusahaan-perusahaan Chinese ya, generasi 1, generasi 2, generasi 3. Kegagalannya itu bukan kegagalan di manajemen, tapi kegagalan bagaimana tidak mampu untuk menyiapkan suksesinya gitu ya. Nah, untuk menyiapkan suksesi kalau dari pihak keluarga itu mungkin mudah ya, tapi bagaimana bisa menyiapkan satu suksesi, satu tim yang baik, itu membentuk satu pondasinya, itu perlu lapang dada, kemudian mempunyai jiwa yang besar. Value yang di sana itu yang saya percayai. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu ya. Cara yang pertama adalah kita selalu memberikan kesempatan. Ibaratnya itu kalau saya memberikan satu konotasi itu seperti ini, satu analogi ya. Satu analoginya seperti ini. Kalau saya ini sebagai leader saya harus bisa melayani tim saya. Saya akan menanyakan ya apa yang menjadi hambatan, apa yang jadi istilahnya handicapnya mereka apabila mereka tidak bisa capai, kita perlu support di mana gitu ya. Yang di depan itu pasti tim kita. Kita ibaratnya seperti gembala ya. Mereka adalah domba-dombanya kita dan saya believe bahwa domba-dombanya kita itu, tim kita itu, kita harus kasih kesempatan untuk mengaktualisasi diri, menunjukkan yang terbaik. Kita terus meningkatkan kapasitinya mereka, kemudian menaikkan dari kompetensinya, dan kita itu pasti akan melihat, suatu saat kita akan melihat si gesit ini, siapa yang paling gesit, siapa yang paling handal untuk bisa berlari paling cepat di depan. Kita dorong terus dari belakang, kita siapkan. Nah, kita fasilitasi terus, bagaimana mereka mempunyai gaya kepemimpinan yang sama juga dengan kita. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk learning ya, untuk belajar ya. Jadi kalau kita terus improve, mereka juga akan mencontoh, mereka terus improve terus belajar selama waktunya mereka, dan mereka terus naik juga, dan mereka terus berlari. Nah kalau itu terus berlari untuk menunjukkan yang terbaik dari kapasitinya mereka, terbaik dari performance-nya mereka, ya saya yakin ya kalau kita itu membentuk timnya itu bisa bertumbuh, baik kapasiti, kompetensi maupun loyalty maupun semangatnya, motivasinya semuanya naik, perusahaan ini pasti akan naik. Kekuatan utama ya kita ini, kenapa sih kalau ditanya seringkali investor juga bertanya gitu ya, apa yang menjadi kekuatannya Cleo sih? Apakah karena modalnya yang gede? Apakah memang karena strateginya yang luar biasa? Ya strategi luar biasa ya. Tapi yang utama itu adalah aset ya. Tim, orang-orangnya. Bagaimana semuanya dibentuk dengan budaya perusahaan yang cukup kuat. Kita punya budaya yang benar-benar diturunkan oleh owner. Itu dicetuskan dan di workshopkan bersama, itu adalah cinta ya, dimana kita fokus untuk customer fokusnya, integrity, teamwork maupun agility-nya. Itu benar-benar kita tanamkan, dan di sini membentuk SDM-nya kalau SDM-nya hebat, biasanya pabriknya juga hebat gitu ya. Pabriknya hebat, efisiensinya hebat, dan itu balik lagi ke company. Nah balik lagi ke company-nya juga bisa bertumbuh dengan baik. Oke, mungkin sedikit dulu Pak Eko, stop dulu ya. Mitra bisnis, ini ada beberapa kata kunci yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, bahwa pemimpin itu harus berjiwa besar. Nah ini loh, ini yang menurut saya nggak banyak pemimpin yang punya kebesaran hati seperti itu Pak Eko.
Sehingga mereka cenderung yang tadi Pak Eko bilang ya, kalau saya mengembangkan anak buah, ya saya nanti gimana dong? Nanti kalau anak buah saya lebih jago, saya nanti akan malah digantikan. Nah ini kan saya seperti apa ya, menyimpan bom yang nanti kapan-kapan siap meledak yang dampaknya kepada saya. Malah saya nanti akan dirugikan. Nah mitra bisnis, sebentar kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana Pak Eko bisa menanamkan ya, bisa mempunyai jiwa besar seperti itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan bagaimana dampaknya pemimpin yang berjiwa besar atau servant leadership itu kepada performance dari bisnisnya. Baik, mitra bisnis, kita balik lagi di segmen yang kedua ini. Pak Eko, saya akan mulai dulu dengan teori-teori leadership yang ada ya. Iya. Izin ya Pak Eko. Saya harus atensi nih dengerin. Izin Pak Eko. Yes. Nah memang kalau kita bicara tentang teori leadership banyak sekali ya Pak ya. Yeah. Mungkin salah satu buku yang paling banyak beredar di pasaran ini topiknya adalah tentang leadership. Tapi kalau kita ambil beberapa aja ya tentang leadership ini. Ada level yang paling rendah dari leadership itu namanya kita memimpin karena memang hak kita sebagai pemimpin Pak. Jadi kalau kita ngomong sama anak buah, ya kamu mesti melakukan apa yang saya perintahkan. Karena saya punya hak loh, saya itu atasan kamu loh. Kalau kamu nggak melakukan apa yang saya perintahkan, ya maaf, nanti kamu bisa saya SP1, SP2, bahkan juga saya bisa berhentikan kamu. Nah itu level leadership yang paling rendah. Tapi kalau tadi yang Pak Eko katakan, menurut saya itu level leadership yang paling tinggi. Namanya menciptakan legacy. Kalau yang tadi itu cuma right, kalau yang Pak Eko sampaikan itu adalah menciptakan legacy. Di mana anak buah kita itu ikut sama kita karena mereka tahu bahwa atasannya ini peduli. Atasannya ini mau saya lebih hebat daripada atasannya. Jadi saya di-develop seperti yang tadi Pak Eko katakan ya. Punya jiwa besar, mendevelop bawahannya sehingga dia makin lama makin berkembang. Bisa improve, bahkan kita bisa menduplikat diri kita kepada anak buah kita. Sehingga dia sama dengan kita bahkan lebih besar. Nah coba bisa nggak diceritakan sedikit nih Pak Eko. Waktu Pak Eko pertama kali join ke Cleo, di mana waktu itu sumber dayanya masih di bawah 100. Apakah pada saat itu Pak Eko masih menggunakan gaya kepemimpinan yang memang yang tadi right itu, direct, atau memang dari awal itu Pak Eko sudah punya semangat yang tadi, servant leadership tadi, punya jiwa besar supaya anak buahnya di-develop dan bahkan bisa lebih hebat dari Pak Eko. Nah bisa cerita sedikit Pak, awal-awal gimana Pak? Ini ya, jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau Pak Andi ini kalau nggak luar biasa ya. Jadi begini, awal kan memang company ini masih kecil ya. Yeah. Start, kemudian semuanya start small, kemudian bertumbuh luar biasa. Di awal kami belum terlalu mengenal tentang teori-teori bagaimana ya. Kami yang penting bagaimana setiap harinya kami lebih baik dari kemarin gitu aja lah. Prinsipnya seperti itu. Gaya kepemimpinan lebih banyak bagaimana kita yang mendrive ya. Jadi masih banyak ada kalanya masih one man show awal ya. Awal-awal kami drive-nya seperti itu. Tapi yang penting bagaimana semuanya bergerak cepat, semuanya bisa komprehensif, bertumbuh dengan luar biasa itu saja. Semuanya jadi lebih baik setiap harinya gitu. Nah, problem ini mulai muncul ketika scope of control-nya kita itu semakin luas gitu ya. Luas. Kemudian yang harus kita kontrol semakin luas, tapi kan kita ini tangan memang dua ya, kepala satu gitu ya. Kemudian pabriknya bukan cuma pabrik satu, pabriknya awal dari 1, 2 gitu ya. 2 aja sudah mulai agak bingung gitu ya. Kemudian dari 2, 3, 4, kemudian setelah 5, problem ini mulai muncul. Kita mulai tidak siap untuk menyiapkan kadernya. Kita mulai tidak siap nyiapin semuanya ya. Jadi pertumbuhan itu terhambat gitu ya. Pertumbuhan itu stuck. Karena memang waktu awal yang paling utama itu adalah selalu SDM. Kemudian kita tetap menggunakan gaya yang sama. Problem itu banyak. Andi, problem itu banyak. Problem timbul. Kemudian sepertinya saya ini harus bertugas seperti pemadam kebakaran. Problemnya banyak. Banyakan itu problem pasti ada di SDM ya. Nah, kemudian pasti dari sisi owner pun mengevaluasi, kemudian juga bagaimana mendevelop baik dari sisi kompetensinya kita sebagai direksi, kemudian juga bagaimana mendevelop budaya perusahaan yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita mulai menyiapkan bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa bagus secara manajemen, secara manajerial, leadershipnya juga bagus. Cabang sudah mulai banyak. Waktu itu problem paling banyak tuh waktu cabang sudah 10 gitu ya. Itu mulai banyak. Problemnya banyak sekali. Nah, dari sini kita belajar ya. Kita melihat,
oh ternyata kita tidak bisa mendrive saja. Kalau kita hanya mendrive saja, mereka istilahnya tidak menjadi bonding dengan kita. Mereka mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda karena waktu itu kan kita tidak menyiapkan MT ya. Kita start kan memang waktu itu masih comot-comot kanan kiri ya. Nah dari sana gaya kepemimpinan berbeda. Apa yang bisa nyatuin ya? Memang setelah itu kita tahu yang bisa nyatukan semua itu budaya company, budaya perusahaan. Setelah itu gaya kepemimpinan harus sama. Nah mulai kita tularkan. Bagaimana sih supaya semua pabrik ini bagus ya? Awalnya performance juga masih kurang bagus gitu. Problemnya banyak. Nah yang dilakukan adalah bagaimana kita ini mensupport mereka ya. Mensupport mereka baik dari sisi manajerialnya maupun dari sisi teknisnya maupun apa yang menjadi hambatan-hambatannya kita harus support. Kita tidak memberikan satu ikan ya ke mereka tapi kita kasih kail. Mereka bisa menyelesaikan sendiri dan mereka belajar di sana dan begitu mereka bisa step by step itu bisa menyelesaikan masalah yang ada, kepercayaan dirinya kan tumbuh ya. Dengan tumbuh terus, kemudian kompetensi kita naikkan terus dengan training yang lebih baik. Nah di sini dengan kita ini awalnya itu saya masih yang menjadi one man show gitu ya. Sekarang lebih banyak kami itu ada di belakang, kami support apa yang menjadi kendala-kendalanya kita support. Nah mereka ini yang bisa menularkan juga untuk yang ke bawahnya. Nah dari sini performance company ini jadi bagus. OEE-nya itu bertumbuh secara ini ya gradually tapi terus tumbuh tapi bukan berarti stuck. Kaizennya juga bagus gitu ya. Kemudian Kaizennya juga dijalankan dengan baik. Nah dari sini kita merasa sekarang secara pondasi itu jadi lebih solid. Company ini lebih siap untuk bisa bertumbuh lebih besar gitu ya. Kita ngelihat tahun 2024 ini ya, GDP Indonesia ini kan sudah lebih dari 5.000 ya. Berarti sudah 5.000 ini sama seperti China tahun 2011. Saya yakin mulai 2025 dengan pemerintahan yang baru ya, pertumbuhan ini akan jauh lebih tinggi lagi. Kita harus ready ya. Ini akan menjadi era-era consumer gitu ya, di mana pertumbuhan akan semakin tinggi. Nah, kalau kita ini tidak nyiapin dengan gaya pemimpinan yang bagus, pondasi yang bagus, kita tidak akan mampu untuk menyongsong era yang luar biasa ini ya. Kita ini harus siap baik dari sisi SDM-nya, siap dari sisi kapasitinya untuk menyambut pertumbuhan. Nah, supaya tetap sustain berarti bukan hanya SDM-nya yang harus disiapkan, tapi budaya perusahaan maupun gaya kepemimpinan yang sama gitu ya. Bukan hanya produknya saja yang standar, tapi gaya pemimpinan juga yang sama. Nah Pak Eko, saya penasaran nih, mungkin mitra bisnis juga penasaran. Kenapa Pak Eko bisa punya jiwa besar untuk bisa mendevelop anak buahnya. Sementara saya tahu banget banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang justru takut Pak, yang tadi Pak Eko bilang. Takut kalau saya mendevelop anak buah saya, nanti mereka bisa lebih jago dari saya, dan akhirnya nanti saya bisa disingkirkan. Tapi kenapa kok Pak Eko believe? Enggak, saya believe-nya bukan begitu. Saya believe-nya anak buah saya itu harus di-develop. Saya harus punya jiwa besar. Nah, apa sih yang membuat Pak Eko bisa punya jiwa besar seperti itu Pak? Ini penasaran. Ini menarik ya. Jadi gini. Awal ya, ada kalanya kalau kita ini memimpin dengan gaya otoriter seperti itu ya, mungkin kita drive mereka pasti ngikut lah. Ya, kalau kita ibaratnya push betul-betul ya mereka akan jalankan gitu. Tapi kalau company-nya satu dan terus kita awasin gitu ya. Tapi kalau ini sudah cukup banyak begini. Orang ini berbeda dengan mesin ya. Mesin kalau kita bicara on ya on, off ya off. Tapi orang kan tidak bisa begitu gitu ya. Nah, pengalaman ya, ini dari pengalaman ya, best practice-nya itu begini. Kalau kita ini develop, kemudian mereka ini bisa bertumbuh, mereka ini akan menjadi orang yang hebat. Begitu teman-temannya itu melihat ada yang jadi orang hebat, itu akan timbul satu trust. Kemudian di sini mereka juga akan trust juga ke kita. Nah begitu trust ke kita, itu otomatis kita manage-nya ini lebih mudah. Jadi bukan dibalik, jangan takut untuk kita ini mendevelop gitu ya. Kalau kita itu punya satu suksesi, kita juga nyiapin benar-benar. Kemudian mereka itu trust ya, oh iya ternyata pemimpin saya juga nyiapin. Dan itu bisa ada contoh soalnya ternyata tim saya juga ada yang berhasil gitu ya. Otomatis mereka trust. Begitu trust itu semakin mudah untuk digerakkan.
Sebelumnya kan malah problemnya tambah banyak Iya, gitu ya. iya. Kita tidak sulit untuk menduplikasi. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya otomatis kita sendiri waktu mendevelop kita ini kan semakin baik ya. Kemudian juga kita ini kalau memimpin kan baik contoh ya. Pasti kita memberikan satu contoh. Mereka kita tuntut untuk mereka terus increase dari kompetensi. Otomatis diri kita juga harus increase dari kompetensi ya. Kita kan mesti belajar terus, kita tidak boleh berhenti untuk di comfort zone. Mereka juga tidak berhenti di comfort zone. Nah, karena kita terus belajar, kita juga praktekkan dan kita membuktikan, bahkan kita juga menyiapkan, ya otomatis kita sudah naik level. Nah, kalau kita sudah nyiapin, kita sudah naik level, ya menurut saya kenapa takut? Karena saya punya value yang menurut saya value-nya itu besar, karena saya juga nyiapin satu leader, satu kader, semuanya tim yang nantinya bisa lebih baik atau lebih hebat dari saya gitu ya. Value-nya itu yang menurut saya yang nilainya tidak bisa dikatakan gitu ya. Ya itu yang saya beli. Kalau misalkan sampai company nggak menghargai, ya otomatis pasti company yang lain menghargai gitu ya. Itu sudah hukumnya seperti itu ya. Ya, yang penting kita jangan ibaratnya itu ingin ngambil, tapi kita beri, nantinya itu kan datang sendiri. Gitu ya. Nah, itu mitra bisnis. Jadi kalau yang saya dapatkan dari Pak Eko tadi ya, kita sebagai pemimpin jangan takut kalau kita mendevelop anak buah kita atau tim kita. Kenapa? Ya. Karena di satu sisi pada saat kita mendevelop anak buah kita, anak buah kita naik level. Tapi kita pun sebagai pemimpinnya, otomatis kita pun akan naik level juga. Ya Pak Eko ya. Jadi yang naik level itu, yang sama-sama bertumbuh itu bukan cuma anak buah, kita pun menjadi pemimpin yang juga bertumbuh. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut tuh. Kita berjiwa besar dalam arti kalau kita bisa memberi kesempatan kepada anak buah kita untuk maju, kita sendiri pun akan juga kena dampaknya, yaitu kita juga akan menjadi pemimpin yang lebih maju. Bahkan kita bisa menciptakan banyak leader-leader yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain yang bisa memimpin di tempat-tempat yang kita inginkan. Karena memang tadi Pak Eko bilang, kalau perusahaannya masih skupnya nggak terlalu besar, masih bisa kita handle. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita mau berkembang, nggak ada cara lain. Kita harus mendevelop pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi kita nggak mungkin juga menghandle semuanya. Tangan kita cuma 2, kepala cuma 1, kita akan terbatas. Pada akhirnya memang kita harus mendevelop pemimpin yang baru dan kita harus punya jiwa besar untuk itu. Mitra bisnis, sekarang kita masuk ke segmen ketiga kita atau segmen terakhir. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan konsep servant leadership kepada performance bisnis. Nah, karena ini pertanyaan sangat penting juga Pak Eko. Karena kalau enggak, ngapain saya servant leadership tapi enggak ada dampak kepada bisnis saya kan. Ujung-ujungnya kan saya pengen usaha saya berkembang. Nah, kita bahas di segmen yang ketiga ini ya. Pak Eko, kalau kita ngomong bicara tentang gaya kepemimpinan, kalau gaya kepemimpinan yang biasa, yang banyak dianut orang kan begini ya. Kalau saya gambarkan dengan segitiga. Pemimpinnya itu di atas gitu. Semua karyawan itu anak buah saya yang melayani saya. Saya yang harus tampil, saya yang harus maju. Saya yang ada di atas, saya yang harus dilayani. Sementara kalau servant leadership kan kebalik. Jadi saya yang ada di bawah. Yang kelihatan, yang maju anak buah kita. Tapi kitanya itu sebagai pelayan. Jadi kalau ini kita dilayani, kalau ini kita melayani. Nah, sebetulnya perbedaan utama menurut Pak Eko itu apa sebetulnya? Kalau dari segitiga yang begini sama segitiga yang begini Pak? Ya, jadi tadi balik ya, kita ini memang tidak mudah ya. Ini memang kadang tidak lazim. Biasanya kan kita itu bicara piramid, kita pasti ada hasrat, pasti ada keinginan untuk kita itu jadi istilahnya jadi leader gitu ya. Leader, kemudian setelah itu kita memimpin dan kita itu dilayani. Itu sudah hasratnya manusia gitu ya, pasti keinginannya seperti itu. Tapi kita tahu ya, bahwa yang sebagai ujung tombaknya kita, yang menjalankan semua proses, yang menjalankan semua operasional itu adalah timnya kita. Nah, kita ini harus menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan harus membantu mereka untuk bisa achieve apa yang menjadi keinginannya. Kita ini mesti menyelaraskan ya. Kalau saya melihat ya gini, kenapa sih banyak tim itu tidak bisa sepenuh hati itu bekerjanya. Kadang kerjanya itu tidak dengan hati gitu ya. Bekerjanya tidak dengan hati. Karena satu merasa tidak disupport. Kalau kita menginterview seseorang yang resign aja dulu ya Pak ya. Kenapa sih gitu ya? Itu selalu tidak puas dengan satu level di atasnya gitu ya. Sudah itu gambarannya seperti itu ya. Nah,
karena mungkin bosi dan lain-lain. Tapi kita harus balik ya sekarang. Oh, dari sana kita tahu. Kalau mereka ini sekarang ini terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan inginnya diakui, diperhatikan, kan seperti itu. Nah, untuk itu kita ini harus mulai berubah. Bagaimana kita ini bisa mensupport dia, kita melayani dia, apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi handicapnya, apa yang menjadi kebutuhannya, kita ini malah siapin dengan tujuan mereka ini bisa achieve gitu ya. Mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya juga gitu ya. Oh, jadi bisa mengaktualisasi diri. Dengan bagaimana? Jangan mereka itu yang mensupport kita untuk menjadi prestasi kita, tapi bagaimana mereka yang memperoleh prestasinya, karena mereka ini gembala-gembala kita. Sekarang ini gambarannya begini, sekarang kan piramidanya harus dibalik nih, kita yang mensupport ya, kan mereka ini yang harus berlari kencang, yang berlari kencang itu kan harus ujung tombaknya kita. Nah, kalau ujung tombaknya kita ini berlari kencang, nah untuk bisa berlari kencang ya kita siapin vitaminnya, kita siapin semua ya. Ya, kita pasti memberikan satu penghargaan. Penghargaan itu baik dengan satu pelukan, apakah dengan satu ucapan, apakah nantinya itu dengan reward gitu ya. Nah, di sini bagaimana mereka itu bisa menunjukkan yang potensi terbaiknya mereka. Kita hanya support. Nah, misalkan kita bicara ya. Sekarang ini kenapa sih Cleo bisa bertumbuh luar biasa gitu ya. Bisa bertumbuh luar biasa karena di manajemennya sendiri itu sudah mencanangkan, oke, Pak Eko di sini di operasional itu menerapkan untuk continuous improvement. Continuous improvementnya berarti ukurannya adalah jumlah kaizennya. Berapa sih jumlah kaizen yang kita develop setiap tahunnya gitu ya. Dengan 31 pabrik tahun kemarin seperti itu, jumlah kaizen kita ini sudah lebih dari 25.000 kaizen. Berarti siapa yang jalankan kaizennya? Yang jalankan kan mereka, Pak. Inisiatifnya dari mana? Inisiatif juga dari mereka. Nah, kalau kita ini enggak menyiapkan satu habitat, satu ekosistem yang dukung mereka untuk mengaktualisasi diri, mereka menunjukkan yang terbaik dari mereka, ya ini enggak akan bisa. Enggak mungkin kita ini memerintahkan sebanyak 25.000 kaizen untuk mereka jalankan. Itu impossible. Tapi inisiatif kan dari mereka. Nah, mereka yang memperoleh satu penghargaan, bisa menunjukkan yang terbaik dari dirinya, yang terbaik jumlah-jumlah kaizennya yang banyak. Nah, dari sana itu kita nyiapin satu sistem, kita nyiapin satu ekosistemnya. Mereka bisa menunjukkan. Nah, itulah yang menunjang perbaikan-perbaikan kecilnya itu yang menunjang Cleo menjadi lebih baik. Iya, Pak Eko, waktu Pak Eko menerapkan servant leadership itu, Pak, gimana respon anak buah Bapak? Mereka kaget kah? Mereka bilang, oh jangan begitu Pak, yang biasa-biasa aja Pak, Bapak yang tampil, atau gimana responnya mereka Pak? Awal memang sulit Pak ya, karena kan tidak biasa, mungkin karena tidak biasa untuk kadang itu mengaktualisasi diri ya. Tapi di sini dengan kita trial, kita misalkan kita coba, oke, ayo kita bulan ini coba 1 kaizen saja. Bulan ini 10 kaizen saja, jangan bicara banyak-banyak gitu ya, tapi dari sana ternyata mereka bisa. Kemudian kita bisa memberikan satu penghargaan di sana, satu reward di sana ya. Nah, otomatis itu menjadi satu cara atau cara kita manage, menjadi gaya pemimpinan kita juga, dan itu ditiru. Ternyata mereka juga menerapkan ke bawahnya dengan cara yang sama gitu ya. Dengan begitu itu yang menunjang kita. Perbaikan-perbaikan yang terus continuous kita jalankan itu mengakar sampai bawah. Oke Pak, ada dampaknya nggak Pak gaya kepemimpinan servant leadership dengan pertumbuhan bisnis? Tadi Pak Eko di awal sempat bilang bahwa Cleo ini setiap tahunnya bisa bertumbuh 30% ya. CAGR-nya tuh selalu growth 30, itu kan sangat luar biasa Pak, jarang ada perusahaan seperti itu. Apakah itu salah satu dampak dari penerapan servant leadership yang Pak Eko lakukan kepada tim atau bagaimana Pak? Jadi gini, kalau satu company itu bisa bertumbuh cukup tinggi seperti Cleo, itu semuanya harus bagus ya Pak ya. Bukan hanya operasionalnya saja yang bagus. Itu dibutuhkan tim sales yang militan. Kemudian di supply chain-nya juga harus bagus, efisien dari sisi delivery maupun dari sisi untuk distribusinya. Kemudian finance-nya juga harus sehat, IT-nya juga harus cukup kuat gitu ya. Nah, semuanya ini ditularkan ya di tim sales juga, dari leadernya juga nyiapin
bagaimana melayani 6.000 timnya untuk bisa bertumbuh luar biasa dan disupport terus untuk mereka jadi lebih baik setiap waktunya. Nah di operasional juga sama gitu ya, kita support benar-benar. Nah di sini karena penerapan yang cukup bagus dan itu dicontoh dari semua leader dari atas, dari top management sampai dengan bawah dengan servant leadership-nya. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi istilahnya halangan kita itu semuanya dibantu untuk kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah kalau kita bisa selesaikan dan kita disupport, bukan kita itu istilahnya cuma disalah-salahin saja gitu ya. Kita bisa support untuk bisa jadi menyelesaikan masalahnya dan jadi lebih baik dari sebelumnya. Kita fokus ke solusi, bukan hanya fokus bagaimana siapa sih yang salah gitu ya, kemudian di-blame seperti itu, bukan. Tapi fokusnya bagaimana kita terus improve, disupport dan setiap waktunya jadi lebih baik. Nah, waktu untuk mensupportnya itu ukurannya apa gitu ya Pak ya. Sekarang pasti teman-teman itu pasti bertanya caranya bagaimana. Kan ini kelihatannya saja mudah. Memang ini tidak mudah gitu ya. Pertanyaannya gini. Kalau kita balikan ke diri kita masing-masing, semuanya kan dimulai dari diri kita masing-masing. Kita harus di-challenge begini. Dalam 1 minggu berapa jam yang kita siapkan, yang kita alokasikan untuk mendevelop tim kita. Biasanya kan leader itu selalu menyalahkan anak buahnya, aduh anak buah saya kurang bagus nih ya, ini kurang pinter nih. Ya banyak macam ya blame-nya. Pertanyaannya, saya ini mengharapkan ya ini untuk jadi bisa dikerjakan mereka. Tapi kalau mereka tidak pernah ada session one on one, coaching dengan atasannya langsung, ya itu tidak bisa gitu ya. Nah kita mesti coach, kita dampingi dan kita mesti ada bonding ya dengan mereka ya. Nah pertama bagaimana cara masuknya gitu ya. Cara masuknya untuk bisa bonding dan kita bisa mendengarkan mereka apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka dan istilahnya nantinya kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhannya mereka dan itu nanti menyelaraskan dengan tujuan dari company, itu ya kita harus bisa masuk. Nah untuk masuknya ini ya butuh banyak approach ya, banyak pendekatan yang bisa digunakan. Ada dari college itu masuk dari bagaimana dengan cara ibadah yang sama. Tapi yang di operasional dengan cara yang berbeda ya. Kita masuk supaya kita juga bisa lebih dekat dan itu menjadi satu tim yang kuat. Ya kita biasanya masuk dengan kegiatan-kegiatan yang sama. Kita dengerin keluhannya, kemudian kita develop mereka secara tidak sadar bahwa kita ini terus mendevelop mereka. Bukan istilahnya kita mendikte mereka, tapi kita develop dengan ibaratnya itu sabar, terus mereka jadi bisa bertumbuh ya. Good. Ya itu yang menurut saya ya. Bagaimana kita masuk, timbul satu bonding, kemudian kita develop dan mereka jadi lebih baik. Nah kalau terus lebih baik, nah itu yang menjadi satu pondasi untuk company. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah mitra bisnis tadi udah disampaikan dengan jelas oleh Pak Eko ya, tips dan triksnya, step by stepnya, bagaimana kalau mitra bisnis pengen menerapkan servant leadership. Pertanyaan terakhir Pak Eko. Iya Pak. Coba Pak Eko misalkan ya, kalau Pak Eko punya teman, saya lah gitu, meragukan gitu, ngapain pakai servant leadership? Udahlah pakai gaya kepemimpinan yang biasa aja. Udah saya aja yang perintah, saya aja yang tampil, saya aja yang di depan, saya aja yang dilayani. Nah bagaimana cara Pak Eko meyakinkan saya bahwa saya harus menggunakan servant leadership? Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ada apa ya, semacam kayak memotivasi atau bagaimana meyakinkan orang bahwa servant leadership itu bagus dan bisa diterapkan dan berdampak positif kepada bisnis. Nah, bisnis ini kita balikan ya, masing-masing itu ukurannya pasti berbeda-beda ya. Kalau misalkan Pak Andi teman saya kemudian meragukan hal tersebut, kita ini ingin menanyakan tuh begini, saya akan bertanya ke Pak Andi, Pak Andi, kalau misalkan Pak Andinya nggak ada, gitu. Ya kan, timnya Bapak bisa gantiin. Timnya Bapak bisa gantiin, belum tentu kan. Nah, bagaimana kalau Pak Andi tinggal, semuanya tetap itu bisa berjalan. Kemudian harus mempunyai pengganti yang lebih hebat. Jangan digantikan dengan luar, direkrutkan dengan yang itu bukan ini ya. Tapi bagaimana dengan internalnya, jadi sudah siap misalkan Pak Andi sampai misalkan saja pindah atau dirotasi atau apapun yang menggantikan Pak Andi harus siap. Suatu company itu biasanya awalnya bertumbuh bagus.
Tapi ada satu yang ada kalanya seorang leader itu lupa. Dia merasa seorang leader yang hebat, kemudian lupa untuk menyiapkan suksesi yang hebat juga. Betul. Nah, untuk itu balik tadi. Bapak tadi kan bertanya dengan pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana meyakinkan? Tinggal dibalikin Pak. Kalau misalkan Bapak nggak ada, Pak Andi nggak ada, apakah di second layernya Bapak sudah siap untuk menggantikan Bapak dengan kondisi yang sama hebatnya dengan Pak Andi atau lebih hebat dari Pak Andi? Ya itu yang menjadi ini ya. Nah untuk menyiapkan berarti Bapak harus meluangkan waktu, mengalokasikan waktu. Bapak harus coaching, Bapak harus siapkan trainingnya, Bapak harus menyiapkan one on one-nya. Nah itu yang tidak mudah. Tapi ini tidak melupakan dengan ini ya, gaya manajemen modern juga Pak ya, dengan kita menerapkan bagaimana kita evaluasi, bagaimana kita juga nilai ya, bukan 100% itu kita baik kemudian tanpa melupakan bagaimana kita ini ya menilai ya Pak ya. Nah, memang di kita memang harus tetap humans gitu ya, kita harus tetap manusiawi, pendekatan yang bagus. Tapi dari sisi evaluasi itu tetap tidak boleh kita lupakan ya Pak. Betul, betul Pak. Memang ada satu tips juga ya, yang kita tanamkan adalah kita ini lebih menghormati prestasi, bukan satu senioritas yang kita hormati ya. Kalau kita menghormati satu senioritas ya itu sopan santun, tata krama, kita tetap hormati. Tapi kita lebih menghargai seseorang itu bertumbuh dengan prestasi yang bagus ya. Tetap dengan budaya perusahaan tetap kita pegang ya, attitude tetap ya harus bagus. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan Pak Eko? Cukup banyak banget nih wisdom yang perlu kita gali dari Pak Eko ya. Tapi memang mitra bisnis waktu juga yang menjadi pembatas kita. Tapi hari ini saya yakin mitra bisnis akan belajar banyak hal yang sangat berharga ya. Terutama konsep tentang yang namanya servant leadership. Bahwa seorang pemimpin kita harus punya jiwa besar. Di mana kita mendevelop dari tim kita, anak buah kita. Pertanyaan dari Pak Eko sebagai penutup tadi sangat simpel. Kalau kita tidak ada lagi di tempat kita, apakah perusahaan kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih baik? Itu pertanyaan yang harus mitra bisnis jawab semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eko buat waktu dan wejangannya dan hikmat yang diberikan buat kami semua. Terima kasih. Kami semua diberkati, kami semua mendapat pelajaran yang hebat dari Pak Eko. Sampai jumpa lagi mitra bisnis di lain kesempatan. Salam sukses buat Anda semuanya. Salam sukses semuanya.